Ya pemirsa, itulah tadi kira-kira beberapa hal ataupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang beberapa kali menyinggung soal nama Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga menyebut soal nasi goreng. Ada momen yang menarik juga pada saat itu tertangkap pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 pada 10 Januari lalu nih, Mas Guntur, Bang Hendarsam dan juga Kang Cecep yang nanti akan berbicara lebih banyak mengenai ini. Kalau kita lihat momen kebersamaan pada saat itu, Bu Mega juga berdampingan dengan putra-putrinya. Ada politikus senior PDIP di situ, Bang Sudiarto. Di situ yang coba membisikkan kalimat kepada Mbak Puan, kemudian diteruskan ke Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau dilihat dari mimik wajah ataupun gerak bibirnya, nah nih kita coba zoom ini lebih dekatkan lagi. Diduga nih kalimatnya Presiden Prabowo minta waktu untuk ketemu mama gitu. Nah ini yang menarik akhirnya untuk membahas apa yang kemudian akan menjadi rencana dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Kita akan membahasnya pemirsa malam hari ini bersama dengan Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Mas Guntur apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Dan juga dari Gerindra ada Bang Hendarsam Maranto. Kok Bang Hendarsam sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan untuk menilai serta mengawal kebersamaan ini, Kang Cecep Hidayat, pengamat politik kita dari Universitas Indonesia. Kang Cecep, sehat juga ya Kang? Alhamdulillah, selamat malam Ane, ya. Mas Guntur dan Mas Hendarso. Oke, Mas Guntur, ya. Ini apa sih yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Bu Mega pada saat itu? Nanti udah kita simak bersama ya. Betulkah akan ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini? Ya kita kan nggak bisa membohongi bahwa dari ucapan meskipun tidak terdengar suaranya ya memang seperti itu, bahwa ada rencana pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena kan waktu ini kan sebelum pidato yang diucapkan, dan ketika dalam pidato kan Ibu Mega juga mengafirmasi, mengucapkan terima kasih dengan penuh haru ya kepada Presiden Prabowo itu atas tindak lanjut dari pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang isinya itu kan tuduhan yang sangat kejam kepada Bung Karno, dituduh pengkhianatan, kemudian keterlibatan dengan 30 SPKI. Nah kemudian pimpinan MPR pada waktu itu mengirimkan surat kepada Pak Prabowo, waktu itu presiden terpilih, untuk menindaklanjuti terkait dengan pelurusan sejarah terhadap Bung Karno dan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Dan itu dari laporan-laporan, utusan-utusan yang dikirimkan oleh Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo dan sebagainya menunjukkan bahwa itu ada keseriusan. Makanya Ibu Mega mengucapkan terima kasih. Karena ini kan terkait dengan soal pendiri bangsa ini, tidak hanya sebagai bapak biologisnya Ibu Mega, tapi kan bapak kita bersama yang memproklamatorkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin seorang proklamator yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Republik tiba-tiba di hujung pemerintahannya dituduh sebagai pengkhianat. Dan itu baru dicabut dari tahun 67, baru dicabut tahun 2024. Jadi penuh haru. Ya, itu yang disampaikan kepada kepada publik. Terima kasih. Nah, alangkah baiknya memang terima kasih. Kemudian juga kami dengar dari senior-senior kami, Kongres nanti pada bulan April atau bulan Mei nanti ditentukan, Presiden Prabowo akan diundang sebagai presiden dan sebagai Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum Gerindra. Sudah pasti akan diundang berarti ya? Udah pasti diundang. Ya? Nah, biar bertemu, ucapkan terima kasih, mengirimkan surat undangan secara langsung ya. Ini yang sekarang direncanakan pertemuan antara kedua tokoh ini. Akan ada pertemuan sebelumnya untuk mengantarkan undangan ke Presiden Prabowo akan hadir di Kongres atau nanti ketemunya pertama ini di yang Kongres? Sedang kami rencanakan ya, senior-senior kami yang sedang rencanakan. Kalau boleh ngutip dari Mas Ahmad Basara juga menyampaikan bahwa ini tinggal nunggu waktu dan soal tempat. Karena bagaimanapun kan Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sekarang sangat fokus bagaimana menyelesaikan program-program yang berpihak kepada masyarakat Indonesia. Tentu saja jadwal dan lain sebagainya pastilah sangat padat, dan disitulah rencana untuk pertemuan ini sedang dibahas. Itu kita coba bedah satu persatu sinyalnya ya. Ini karena ada beberapa sinyal nih Bang Hendarsam juga. Betulkah Pak Prabowo ini sudah meminta waktu loh? Kapan Bu Mega punya waktu untuk ketemu gitu? Ya, jadi kan gini, Pak Prabowo itu spirit dan ritual yang biasa dia
beliau lakukan itu adalah memang selalu ingin berkomunikasi dengan setiap tokoh-tokoh bangsa. Itu bukan hanya dilakukan pada saat ini saja, ya dilakukan sebelum Pilpres dan pasca Pilpres. Kalau kita bisa mencatat contoh ya kan, di periode sebelum Pilpres dilakukan, kan ada kandidat-kandidat cawapres yang katanya akan dicalon bersanding dengan beliau atau gimana kan seperti itu. Dan kemudian beliau datangi kan satu persatu tokoh-tokoh bangsa. Itu merupakan kebiasaan beliau. Ritual beliau bahwa beliau memang tidak melihat posisi beliau lebih tinggi dari orang lain, tapi dia respect dan dia mencoba semua ingin dirangkul ya. Setidak-tidaknya komunikasi dan silaturahmi itu akan tetap terjalin. Nah, itu beliau lakukan. Dan khusus untuk Bu Mega, karena beliau merupakan salah satu tokoh sentral di Republik ini, tentunya merupakan suatu kewajiban bagi beliau untuk bertemu dan melakukan komunikasi kebangsaan dengan Bu Mega, kan seperti itu. Jadi memang itu merupakan standar dari Pak Prabowo yang selama ini beliau jalankan selama ini. Nah, yang kedua yang berikutnya juga bahwa memang untuk Pak Prabowo dengan dengan Bu Mega memang tidak ada halangan yang berarti, karena ada dua aspek yang bisa kita lihat, yaitu aspek historisnya. Hubungan emosional antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah terjalin cukup lama dan tanpa satu kali pun secara pribadi mereka mempunyai masalah pribadi, ya. Jadi tidak ada sama sekali itu. Memang ini kakak adik lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak ada sama sekali ya. Kalau perbedaan pandangan, perbedaan tentang masalah pilihan politik itu hal yang berbeda. Nah, secara historis itu sama sekali tidak ada, no issue tentang masalah itu. Kedua juga tentang masalah ideologi. Kadang-kadang juga ya kita nggak bisa pungkiri kita dekat secara pribadi ya, tapi secara ideologi belum tentu dekat. Nah, Partai Gerindra dengan PDIP ini mempunyai banyak kesamaan ideologi. Satu partai nasionalis, ya kan, dan program-programnya yang benar-benar menyentuh ke rakyat-rakyat kecil, ya seperti makan siang gratis itu. Makanya Bu Mega pasti harusnya sepakat saya rasa dengan itu. Cuman dengan beberapa catatan itu hal yang wajar. Karena itu benar-benar menyentuh ke grassroots dan wong cilik ini tadi. Kan itu merupakan salah satu indikasi dan parameter yang bisa kita lihat. Jadi ada satu vision nih ya. Ya dari dua aspek itu ya memang nggak ada halangan bagi kedua tokoh bangsa ini untuk kemudian nanti bertemu. Tapi apakah pertemuan itu bisa terjadi? Karena ini kan isu tentang masalah pertemuan ini udah berapa kali dilakukan, beberapa kali muncul. Dari sebelum Pilpres, kemudian pada saat dilantik, seperti gitu. Itu. Tapi kita tidak melihatnya juga bisa seperti itu. Bahwa sebuah pertemuan itu harus yang dilihat itu kan esensi dan hasil daripada pertemuan tersebut sebenarnya. Jadi bukan sekedar dikasih panggung, ya seremonial, gini-gini, habis itu selesai nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi yang kita inginkan sebenarnya kan esensi daripada pertemuan tersebut itu apa? Nah, esensinya itu apa? Apakah dalam tanda kutip kita sama-sama bagaimana ke depannya bisa membangun bangsa ini dalam posisinya masing-masing, ya itu kan menjadi satu hal yang jauh lebih penting menurut saya. Dan Bu Mega juga sudah menyampaikan tentang masalah itu. Nggak harus juga saya ketemu dengan Mas Bowo kan, ya saya bisa kirim utusan kalau saya mau apa-apa. Jadi kan sebenarnya secara esensi hal tersebut sudah terjalin komunikasi kan. Nah, tinggal senior-senior kita, abang-abang kita itu yang mencoba menginisiasinya. Kalau masalah itu masalah teknis, urusan beliau-beliau nanti dari kabar dari senior-seniornya udah ada info belum Bang? Sudah. Kapan dan di mana gitu kira-kira? Kalau ini kan spill-spillnya kayaknya deket-deket Kongres atau pada saat Kongres. Sudah ada. Kalau dari Gerindra? Ya sudah ada, udah pasti sudah terkoordinasi. Ini Bang Dasko kan sudah ngomong juga ya bahwa sudah ada inisiasi dan sudah ada dari beberapa tokoh-tokoh ya elit-elit untuk melakukan pertemuan tersebut. Tapi masalahnya kembali lagi tadi ada atau tidaknya, terjadi atau tidaknya pertemuan tersebut itu bukan faktor utama menurut saya pribadi. Tapi bagaimana kita spiritnya itu sama dulu gitu loh. Makanya kemudian ya kan
Mas Ahmad Basarah, ya kan, Mas Arya Bima juga sempat sudah menyampaikan, kalaupun kami akan ada di luar kekuasaan, ya kan, kami akan memberikan suatu kritik yang konstruktif. Oke. Nah, ya kan, Baik. artinya artinya bukan politik asal beda, ya kan, semua yang dikatakan pemerintah salah, kan nggak kayak gitu kan, gitu gitu kan. juga. Nah, itu kan penting Oke, buat baik. message yang Ya. penting buat kita semua ke Oke, depannya. Kang Cecep nampaknya ini sudah kehangatannya sudah mulai ada, Iya. tinggal diteruskan. Betul, Tapi betul. nanti kira-kira di mana dan kapan, dan ini betulkah akan realisasi? Karena sudah beberapa kali sebenarnya betul isu-isu pertemuan ini mencuat. Tapi dijawabnya nanti ya, Kang Cecep ya. Usai jeda kami akan kembali dengan sinyal-sinyal lainnya nih dari tokoh-tokoh senior PDIP dan juga respon dari Gerindra. Kami kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Ya, Kang Cecep nih kalau menurut Bang Dasko ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, tapi ini hal yang baik. Nah, tadi kan sepertinya kesamaannya sudah mulai ada nih dari PDIP dan juga Gerindra. Kalau Kang Cecep melihatnya pertemuan kali ini betul-betul akan terrealisasikan, tidak seperti rencana pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, kalau kita mendengar dan melihat ya pidato Ibu Mega, kemudian bagaimana ada komunikasi antara Ibu Puan dengan Ibu Mega, itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Akan terjadi pertemuan langsung antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau Bu Mega akan menggunakan perantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari tadi Bu Mega sempat bilang juga, ini adalah sebuah strategi politik. Jadi yang bisa kita baca adalah terjadi perubahan strategi komunikasi politik Bu Mega terhadap Presiden Prabowo. Yang pertama bisa jadi adalah politik nasi goreng, ya. Ketika itu terjadi kan mungkin yang terbaca adalah ini hubungan yang personal, hubungan yang yang hangat di antara dua orang yang punya hubungan emosional. Oke. Karena secara historis hubungannya baik. Ya, Tapi issue kemudian katanya. ketika disampaikan akan menggunakan perantara, messengers ya, kira-kira gitu. Nah, ya berarti ada shifting, ada perubahan strategi komunikasi politik, yaitu dari yang sebelumnya personal menjadi impersonal, dari yang sebelumnya mungkin amat emosional jadi profesional. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi di sini Bu Mega ingin membangun komunikasi simbolik ya dengan Prabowo, Presiden Prabowo. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi dalam pidato Bu Mega itu kan ini bentuk dari komunikasi politik yang simbolik ya. Kenapa di sini kemudian kita lihat ada perubahan strategi komunikasi politik? Kenapa? Gimana? Jadi Bu Mega sampaikan tadi akan menggunakan perantara. Kenapa perantara? Disinilah kemudian PDIP ingin memberikan simbol pada publik bahwa kami memang mendukung pemerintah, tapi ada posisi bagaimana kami ini itu sebuah partai yang independen, oke. yang mandiri, tidak dapat intervensi oleh pemerintah. Ada dua pihak di sini, dan justru dengan penggunaan perantara itu justru lebih mudah terkontrol sebenarnya. Oke. Perantara ini ya. Pesan yang dibawa apa kan hati-hati juga nih perantara. Jadi publik juga tidak menafsirkan tidak ada kesalahpahaman di hadapan publik. Oke. Itu yang kedua. Selanjutnya di sini kita lihat sebenarnya posisi dari politik dan posisi dari PDIP ya, termasuk Megawati dan terhadap pemerintah. Di sini melanjutkan dari yang tadi ya, bagaimana kemudian secara posisi jelas ada kita memang mendukung pemerintah. Ya sampai at least minimal sampai sekarang nih, karena belum ada ada informasi bergabungnya PDIP menjadi bagian partai pendukung pemerintah, tapi tetap memberi dukungan yang konstruktif ya terhadap pemerintah. Oke. Di sini ada posisi tawar yang berbeda juga. Yang disebut mitra strategis Ya, kalau mitra kata PDI strategis, gitu ya. kan. Ya, selanjutnya kalau kita lihat ini sebenarnya adalah cara Bu Mega ya mungkin ingin melakukan desentralisasi ya, regenerasi. Oke. Nah, karena kalau kita lihat ya pengalaman sebelumnya misalnya ketika PDIP bertemu dengan Nasdem misalnya, tokoh senior juga, lagi itu bukan Bu Mega tapi Bu Puan yang memimpin atau Pak Sekjen Hasto, saya lupa lagi itu. Atau beberapa hal yang lain, pertemuan dengan Demokrat lagi itu AHY di GBK lagi itu kan Bu Puan juga dengan Mbak Puan, Pak ya. Sekjen Hasto. Betul. Nah, di sini kan terlihat ada desentralisasi ya. Kewenangan yang diberikan oleh Bu Mega yang tokoh senior bangsa kepada generasi yang lebih muda, ya mungkin senior juga di hadapan. Tapi tidak akan mengurangi esensi kah enggak. ketika yang datang perantara bukan langsung Bu Ketika Mega tadi dengan saya Pak sampaikan di awal ya, ketika Prabowo. dia perantara justru akan lebih hati-hati karena kan dilihat publik pesan apa yang hendak disampaikan Ibu Oke. Mega itu akan terdeliver, tersampaikan dengan pasti jelas tanpa
tambah atau dikurangi, kan dia kan bersama-sama. Jadi justru di sini memperlihatkan kepada publik pesan yang perubahan strategi komunikasi politik bukan lagi personal, bukan lagi emosional, bukan tetap hangat, tapi kemudian terbangun ada profesional partai, ada struktur partai, ada tim dari partai yang melakukan komunikasi. Oke, standing point PDIP justru menjadi lebih jelas lebih ketika jelas. kemudian Dan berantara. yang akhirnya bisa masuk ke penjelasan yang selanjutnya, ini bisa mengurangi apa ya namanya ya, entah tuduhan atau apa ya, pembelahan. Misalnya kan mungkin ada bagian dari PDIP yang tidak sepakat misalnya kalau PDIP bergabung dengan pemerintah. Oke. Ini kan tentu ini dengan kalau Bu Mega nggak ketemu langsung ini akan lebih mengurangi potensi konflik internal. Dari luar juga ya masyarakat melihatnya demikian. Justru ini bagaimana kemudian ini terjadi hubungan yang amat profesional antara PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg ya dengan Presiden Prabowo ya, kabinetnya demikian ya. Oke, baik Bang Hendarsam, kita mulai masuk kalau tadi sudah membuka masuk ke main course-nya. Hidangan utamanya katanya Pak Prabowo ini minta nasi goreng. Gitu loh, ya kan, minta nasi goreng. Kita coba tanya dulu ke yang minta, betulkah seperti itu? Nanti kalau ketemu ada nasi goreng gitu loh, Bang Hendarsam. Ya kan sebenarnya kalau kerinduan terhadap masakan nasi goreng Bu Mega ini kan bukan pada saat sini aja, sudah pernah terjadi dan di kediaman Bu Mega pada saat itu. Tersirat sudah pernah beliau sampaikan. Jadi ini kan sebenarnya lebih kepada bahasa atau narasi politik ya saja kan sebenarnya, bahwa nasi goreng itu merupakan simbol ya kan, merupakan media untuk melakukan suatu komunikasi atau pertemuan, kan seperti itu sebenarnya kan kalau kita tangkap. Jadi tapi ya tidak bisa menyampingkan juga bahwa Pak Prabowo sebagai orang yang jujur dan belak-belakan, kalau memang masakan nasi goreng Bu Mega memang enak kan gitu kan. Itu juga nggak bisa kita sangka. Kan? Karena yang merasa Pak Prabowo langsung. Iya. Kalau yang tokoh lain yang ngomong yang bisa ngomong manis mungkin bisa beda kan. Cuma ketika seorang Prabowo ngomong itu masakan itu enak dan dimerindukan, berarti memang enak. Kan seperti itu. Jadi ada dua faktor tadi memang esensi daripada pertemuan tersebut melalui media nasi goreng tersebut, ya kan, dan juga bahwa memang nasi gorengnya juga enak kan gitu. Iya, baik, kan, gitu. Mas Guntur udah pernah nyicipin nasi gorengnya Bu Mega belum? Sayangnya belum. Sayangnya belum. Soalnya sepertinya Pak Presiden Prabowo rindu sekali dengan nasi goreng buatan Bu Mega ini loh. Ini akan menjadi hidangan utamakah nanti pada saat pertemuan? Ya semoga Mbak. Semoga Ibu Mega akan memasak nasi goreng untuk Presiden Prabowo. Ya ini kan mungkin ya gini ya, ini kan menarik karena kan posisi PDI Perjuangan sampai saat ini kan memang berada di luar pemerintahan. Kemudian ada rencana pertemuan dengan Presiden Prabowo. Di situ kan kemudian muncul banyak pertanyaan, apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam pemerintahan itu. Nah, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa dalam sistem tata negara kita kan tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Ya. Dan menurut Ibu Mega ya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah itu ditegaskan juga oleh Mas Ahmad Basarah bahwa PDI Perjuangan meskipun berada di luar pemerintahan tapi siap membantu kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo tanpa harus mengirimkan kader atau anggota PDI Perjuangan dalam kabinet, ya kan? Nah ini kan baru-baru setelah Pas Ultah disampaikan oleh Mas Ahmad Basarah. Kemudian juga di luarnya PDI Perjuangan dari pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sama dengan ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak SBY. Tidak samanya tidak sama dalam arti ya kalau zaman Pak SBY kan sangat kritis, asal beda, apa program pemerintah itu anti itu kan. Nah zaman Pak Prabowo memang berbeda. Kenapa? Ya itu tadi disampaikan bahwa ada sudah chemistry. Pernah berpasangan 2009 Mega Pro, kemudian secara historis dan ideologis ada pertemuan. Jadi nggak mungkin Ibu Mega memperlakukan pemerintahan Prabowo seperti pemerintahan SBY. Karena hubungan yang sangat personal, ikatan-ikatan sejarah dan ideologi itu. Karena itu ya, tapi kalau terkait misalnya soal, kan menurut saya ini kan sudah bagus ya. Meskipun kami nggak berada di dalam pemerintahan, tidak istilahnya meminta jatah kekuasaan, tapi PDI Perjuangan siap membantu dan bekerja sama. Karena bagaimana, kalau istilahnya Mas Pramono Anung itu kan sebagai mitra strategis. Itu kan istilahnya Mas Pram itu.
Jadi bagaimanapun kan DPR, ketuanya masih kader PDI Perjuangan, Mbak Puan, ketua banggarnya juga kader PDI Perjuangan, Pak Said Abdullah, dan selama ini juga kita kan kerjasama. Apa yang bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, itu kan sudah mempersiapkan anggaran budget untuk program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk juga makan bergizi gratis. Itu kan ketua banggarnya adalah orang PDI Perjuangan. Jadi ini menunjukkan bahwa kerjasama atau sebagai mitra strategis meskipun tidak masuk dalam pemerintahan itu sudah terjalin. Jadi, nah kalau terkait misalnya pertanyaan yang sering ya, apakah ketika ada pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu sinyal untuk masuk dalam pemerintahan? Nah, biasanya kalau untuk kebijakan strategis bergabung atau tetap di luar itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Yang paling penting kan pertemuan dua tokoh ini untuk memang seperti disampaikan Ibu Mega bahwa nggak benar kalau menganggap saya dengan Pak Prabowo itu bermusuhan. Kemudian ya. Jadi valid ya kalau no issue secara pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu tidak ada. Tapi yang paling penting adalah meskipun posisi PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, tapi siap bekerja sama, siap membantu program-program yang pro dengan rakyat. Apakah kemudian yang dimaksud mitra strategis ini seperti juga yang coba dinarasikan oleh Mbak Puan Maharani lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya nih, Mas Guntur? Ini memperlihatkan antara Mbak Puan dan juga Presiden Prabowo yang begitu dekat, berdampingan untuk kesatuan Republik Indonesia. Itukah juga yang menunjukkan, Kang Cecep, bahwa PDIP tadi statementnya, standing point-nya menjadi mitra strategis Prabowo meskipun di luar pemerintahan. Tapi ditahan dulu lagi Kang Cecep ya, sesaat lagi pemirsa kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Baik, kita akan kembali membahas mengenai undangan santap nasi goreng ini, Kang Cecep. Betulkah akan terjadi mengulang kembali sejarah, bring back the good old memory lah ya, ini memori yang baik dengan media nasi goreng itu, Kang Cecep? Ya, Kak, gini ya, jadi kan pertemuan dua tokoh bangsa ya, Presiden kelima dan Presiden ke-8 nih. Ini selalu dinantikan sejak sebelum pilpresnya, pasca pilpres, sebelum pelantikan, setelah pelantikan sampai sekarang. Harapan saya sebenarnya ya kedua tokoh bangsa benar-benar dapat bertemu sebenarnya. Kenapa? Ini untuk menunjukkan pada publik ada komunikasi ya. Memang sebelumnya nggak ada persoalan kan baik dari Bu Mega atau dari Pak Prabowo sebenarnya. Keduanya punya hubungan yang baik, hubungan personal yang baik, dan itu ketika ditampilkan pada publik, ini juga bisa menjadi hal yang baik yang bisa diterima publik ya. Itu saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi terkait dengan postingan Mbak Puan ya di Instagram di akun yang Instagram di-pin pribadinya. Nah, di-pin Kang Cecep. Ini kan kalau kita melihat dari elemen-elemen komunikasi politik ya, di situ terjadi ini ya, bahwa ada komunikator dalam hal ini Mbak Puan yang ingin menyampaikan kepada publik ada simbol-simbol ya bahwa PDI Perjuangan ini dan juga Presiden Prabowo itu bisa menampilkan wajah yang kolaboratif, bisa bekerja sama sebenarnya, meskipun kami berada di luar pemerintahan. Yang disebut mitra strategis. Dan kemudian dengan penggunaan Instagram, ini kan penggunaan media sosial, jadi menunjukkan bahwa pemimpin itu pemimpin yang modern ya. Itu kan itu menjangkau ya siapa audiensnya, ya banyak kalangan. Ya pemilih audiens yang lebih luas gitu ya, khususnya generasi muda yang mengakses Instagram atau media sosial yang lain, sehingga kemudian pesan ini bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke generasi muda bahwa ternyata memang dua tokoh bangsa atau dua kekuatan besar, yaitu kekuatan yang sekarang tidak berada di dalam pemerintahan dan pemerintah itu sebenarnya baik-baik saja. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya ini yang mungkin bisa juga ya dikulik perlu ditelisik lebih lanjut sebenarnya ya. Kita tahu ya bagaimana Presiden Prabowo ini kan dekat dengan Presiden ke-7 ya. Bagaimana kemudian Presiden ke-5-nya ini ketika ingin membangun komunikasi, ini justru menunjukkan pada publik bahwa Presiden ke-8 ini bisa merangkul semua kekuatan politik sebenarnya. Jadi kekuatan politik baik itu Presiden ke-5 maupun Presiden ke-6, Presiden ke-7 itu bisa dirangkul oleh Presiden ke-8. Meskipun sebenarnya pernah dekat semua loh ya Kang Cecep ya. Jadi harapannya ini bisa membangun kondisi yang baik buat bangsa ini. Meskipun ya saya kira tetap ya ketika Bu Mega tadi menyampaikan ingin mengirim perantara itu
ada kesan menunjukkan bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Dan saya kira ini tetap bagus untuk demokrasi. Kenapa? Dalam kekuasaan itu perlu diawasi, perlu di check and balance juga. Perlu diseimbangkan, diawasi, dan PDI Perjuangan itu bisa menjadi salah satu aktor yang penting ya selain masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan pada masa Presiden Prabowo ini. Mas Guntur memaknai apa yang diunggah oleh Mbak Puan ini sampai dipin supaya tidak terlewat dengan postingan yang lainnya yang terbaru ini berarti penting loh nampaknya untuk juga diketahui oleh publik. Nah juga kita penasaran sebenarnya selama ini menjadi halangan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo apa sih, bukan masalah kemudian Sekjen PDI kemarin kan atau apa Mas Guntur? Enggak. Sebenarnya kalau ditanya apa halangan, menurut saya itu mungkin terkait dengan perbedaan politik Pilpres 2024 yang di situ masih ada hambatan psikologis dalam arti satu sisi Ibu Megawati Soekarno Putri itu harus menjaga perasaan pendukungnya Ganjar Mahfud, pemilih PDI Perjuangan. Kan tidak bisa dalam katakanlah kontestasi Pilpres yang lumayan serius tiba-tiba langsung bertemu berahli misalnya itu kan harus dijaga. Nah kalau juga meskipun juga kita lihat dilematis juga kadang kalau ketemu nanti anggapannya seperti itu atau dianggap mencari jabatan, menawarkan diri, kita kan harus berhati-hati. Netizen kan sangat kejam. Semua diawasi itu. ya. Nah, cuma kalaupun nggak ketemu akhirnya dianggap bahwa itu sakit hati, belum move on. Tapi menurut saya halangan tidak bertemu mungkin persoalan hambatan psikologis, apalagi kemarin waktu pilkada ya kan juga disinggung waktu HUT itu pidatonya Ibu. Ada yang kangen nasi goreng saya tapi saya lagi repot banyak anak yang enggak malah itu kan? Dan itu kan soal psikologis kan. Jadi bukan faktor lain ya menurut saya ya. Dan juga apalagi kan seperti disampaikan oleh Mas Cecep tadi ya sebagai PDI Perjuangan di luar untuk kekuatan penyeimbang itu kan hasil Rakernas bulan Mei tahun 2024 itu kan juga direkomendasikan kepada Ibu Ketua Umum. Makanya kita sampaikan kalau soal posisi PDI Perjuangan apakah masih berada di luar, itu meskipun mungkin terjadi akan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo, menurut saya ya mungkin posisi itu tidak akan berubah. Ya, karena itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Tapi yang paling penting menurut saya adalah meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu baik dan PDI Perjuangan siap membantu dan menjadi mitra strategis pemerintah Presiden Prabowo. Menurut saya itu yang paling penting. Itu yang paling penting kesiapan dari Bu Mega untuk bisa mendukung pemerintahan walaupun di luar pemerintahan. Artinya semoga apa yang ingin dilihat oleh publik menantikan mungkin pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini betul-betul bisa terjadi dan bukan mungkin bisa dihalangi lagi begitu Mas Guntur oleh kasus-kasus mungkin yang menimpa kader seperti Sekjen Pak Hasto ini bisa dipastikan tidak akan menjadi penghalang ya berarti. Tidak, bukan bukannya Pak Prabowo kan, nggak ada hubungannya sama Pak, nggak ada urusannya. Jadi jangan sampai nih publik kemudian menduga-duga lagi nih Mas, gitu ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, itu tidak akan menjadi penghalang. Bang Hendar Sam, itu tidak akan menjadi penghalang, artinya sepertinya betul-betul bolehlah kita optimis atau berharap pertemuan ini betul-betul akan terjadi, akan ada penutup yang manis setelah main course nasi goreng, akan ada dessert yang akan kita saksikan nanti dalam pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Begitu Kang? Ya, Bang Hendar Sam? Ya, pertanyaan apa nih? Ya, jadi intinya ini akan betul-betul terjadi dong berarti kan? Kita sama-sama ingin, ya memang bertemu. Sekarang gini, sebagai kita semuanya sebagai anak bangsa, siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin-pemimpin kita itu bersatu? Siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin kita itu harmonis? Apalagi semangatnya Pak Prabowo merangkul. Spirit beliau ada seperti itu. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, ya perbedaan tentang masalah program-program. Tapi secara dari kita pribadi, saya rasa semua sama. Pengen pemimpin kita itu harmonis. Ada di mana di satu fase memang kita itu berlawanan. Jadi memang harus ada saya mempunyai sebuah teori bahwa berlawanan dan bermusuhan itu hal yang berbeda. Ya kan? Kita berlawanan tapi kita nggak harus bermusuhan gitu. Kalau bermusuhan ya udah bermusuhan kan gitu kan, namanya musuh kan gitu kan. Tapi kalau kita berlawanan selesai sebuah kompetisi
ya maka ya selesai. Ya kayak saya sebagai lawyer kan, maka ditulis tuh kalau di lawyer tuh si A lawan si B. Oke. Karena bukan si A musuh Beda dengan si makna B. ya. Itu berbeda makna. Oke. Karena ketika berlawanannya konteksnya konteks perkara tersebut. Ya kan gitu kan. Begitu juga hal ini. Kalau konteksnya kita berlawanan pada saat itu konteksnya pilpres, konteksnya pilkada, ya kan. Toh juga konteksnya sudah pileg. selesai. Oh sudah selesai, ya sudah. Sama juga kayak pertandingan sepak bola, ya saya pakai analogi aja kan gitu. Pertandingan sepak bola itu nggak ada Liverpool bermusuhan dengan Manchester United, seperti Liverpool versus gitu kan, Lawan berlawanan, ya. tackle-tacklean di situ memang. Dan Pak Prabowo tidak masalah kalau Nggak ada masalah. beberapa kali mungkin harus berlawanan, walaupun Yes. begitu Bu Mega tetap mendukung Betul, kalau ada betul, program-program yang betul. baik, begitu ya, Betul. Bung Jadi Emerson, memang ya? sportivitas dalam olahraga itu harus kita bisa kita influence ke dalam politik juga. Oke, Itu kalau yang tadi penting. sudah ada analogi, kita juga sudah menangkap sinyal-sinyalnya. Kita tinggal tunggu. Betulkah menunya nanti akan nasi goreng Iya. dalam pertemuan yang sedang direncanakan oleh para senior dari kedua partai ini ya? Iya.